Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisurya Apriliana dan teman saya Moisatul Ayu Afifah. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode pendidikan dan penyuluhan gizi. Pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian metode pendidikan seperti bermain peran, simulasi, field trip, dan yang ketiga, metode pendidikan studi kasus dan simposium. Yang pertama, pengertian metode. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan menurut KBBI edisi 1 1997. Metode pendidikan kesehatan adalah setiap cara, teknik, maupun media yang terencana yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut menurut Santoso Karo 1981. Yang pertama, metode pendidikan yaitu bermain peran. Dalam bermain peran, peserta memerankan setiap hal dalam kenyataan. Mereka berbuat sesuai dengan pendapatnya. Peserta mencoba untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi. Tujuan dari metode ini adalah mengunggah suatu persoalan yang menyangkut kehidupan manusia. Mendapatkan alternatif lain dalam pemecahan masalah yang menyangkut hubungan manusia dan melibatkan segi-segi sikap dan perasaan secara tajam dari para peserta. Metode ini digunakan untuk memaknai suatu kehidupan yang berhubungan dengan interaksi antar manusia. Interaksi antar manusia ini dapat menyangkut permasalahan kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari metode bermain peran yaitu, pertama, memberikan kesan yang mendalam dalam penyajian dan pemecahan masalah. Kedua, mendorong peserta untuk berpikir dan merenung lebih jauh. Ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta untuk berperan sebagai tokoh, di samping melihat dari diri sendiri diperankan oleh orang lain. Kemudian, kekurangan dari metode ini yaitu sulit mencari orang yang dapat berperan secara meyakinkan. Kemudian, peserta dalam jumlah besar dapat mempengaruhi sikap-sikap para pemain. Saran penyelenggaraan dari metode bermain peran, yaitu yang pertama, panggung harus diatur agar para pemain berada di tengah area. Yang kedua, permasalahan yang akan dimainkan ditentukan secara tepat dan cermat. Yang ketiga, memilih pemain untuk memerankan tokoh tertentu. Yang keempat, membiarkan metode ini berjalan selama memberikan gagasan baru. Yang kelima, setelah selesai, bermain peran dilanjutkan dengan diskusi. Yang keenam, diperlukan bermain peran tersebut dapat diulang dengan pemain yang baru. Prosedur yang dilakukan yaitu pertama, mempersiapkan skenario, kartu peran dengan uraian peran yang singkat dan jelas. Yang kedua, menyampaikan kepada seluruh peserta bahwa mereka akan melakukan metode pembelajaran dengan metode bermain peran. Yang ketiga, menunjukkan kepada peserta untuk memainkan peran yang telah ditentukan. Yang keempat, meminta peserta keluar ruangan untuk mempelajari peran yang sudah diberikan selama 5-10 menit. Yang kelima, menunjuk peserta lain untuk mengamati peran tertentu menggunakan formulir observasi. Kemudian yang keenam, menyusun tata letak ruangan sesuai dengan masalah yang akan diperagakan. Yang ketujuh, mempersilakan pemain dan pengamat untuk memosisikan diri dalam setting yang telah ditentukan. Yang kedelapan, mempersiapkan peserta lain untuk memulai kegiatan. Yang kesembilan, meminta peserta lain sebagai pengamat. Yang kesepuluh, menyetop jika sudah selesai. Yang kesebelas, meminta pengamat dan pemain untuk membahas apa yang mereka amati dan perankan. Yang terakhir, mendiskusikan tentang proses dan materi metode bermain peran. Kemudian, metode yang kedua yaitu simulasi atau permainan. Metode simulasi ini adalah permainan yang direncanakan. Maknanya dapat diambil untuk kepentingan sehari-hari. Metode simulasi ini dilaksanakan untuk memaknai masalah hubungan antar manusia. Tujuan metode ini untuk peserta menjadi lebih sadar pada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, menjadi lebih peka, tahu kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan dapat mengembangkan diri sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Metode ini digunakan untuk memaknai hubungan antar manusia dengan berbagai macam permainan, sehingga para peserta dapat memahami kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Kelebihan dari metode simulasi yaitu partisipasi peserta dalam suatu kegiatan langsung mengalami dan berbuat. Suasana lebih santai dan peserta dapat memahami permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dari permainan dalam situasi,
peserta dapat menarik makna sesuai dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Permainan akan menimbulkan kesan yang lebih mendalam. Kekurangan dari metode ini, apabila topik permainan tidak tepat, tujuan simulasi tidak akan tercapai. Membutuhkan alat-alat untuk mendukung permainan. Terkadang peserta sulit ditunjuk dan menolak menjadi pemain dalam simulasi. Umumnya berhenti pada permainan dan makna atau manfaat tidak dapat digali. Saran penyelenggaraan dari metode ini, memilih topik permainan yang sederhana dan mudah untuk dimainkan. Menjelaskan tujuan permainan sebelum permainan tersebut dimulai. Pada waktu permainan berlangsung, peserta bertugas sebagai pengamat. Setelah permainan selesai, memberi kesempatan kepada pemain dan pengamat untuk memberikan komentar atau tanggapan tentang permainan tersebut. Membuat kesimpulan dari permainan yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Proses yang dilakukan yaitu persiapan, materi simulasi dalam bentuk satuan pembelajaran, menetapkan kemampuan dan situasi yang akan dihadapi dalam bentuk simulasi, menyusun skenario agar langkah-langkah pelaksanaan lebih jelas, menyiapkan alat dan bahan dalam simulasi, menyediakan prosedur tetap penggunaan alat, urutan, dan waktu untuk setiap kegiatan, membentuk kelompok yang sesuai, menyiapkan lembar kerja dan lembar observasi, menyiapkan alat bantu ruangan, dan mengecek kesiapan secara keseluruhan. Meninjau lapangan atau field trip. Pengertiannya adalah pergi ke tempat tepat, baik di komunitas atau tatanan lain yang dianggap perlu untuk memantapkan hasil belajar. Biasanya dilakukan setelah mendapat teori di kelas dan membandingkan dengan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, kunjungan ke posyandu untuk melihat pelaksanaan 9 langkah penimbangan oleh kader. Tujuan dari metode meninjau lapangan adalah agar para peserta mendapatkan gambaran langsung dari kenyataan yang ada di masyarakat. Dalam kenyataannya, kunjungan lapangan dilanjutkan dengan wisata. Metode ini digunakan apabila peserta perlu memahami dan menghayati permasalahan secara nyata, peserta mengalami kegiatan nyata yang ada di masyarakat, peserta perlu mendapatkan gambaran langsung dari kenyataan yang ada. Keunggulan dari metode meninjau lapangan adalah peserta dapat mengenal langsung permasalahan yang ada, sehingga pemecahan masalah akan lebih sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, peserta mendapat keterangan langsung dari lapangan dan dapat belajar dari hal-hal yang praktis. Ketiga, menimbulkan kesan yang mendalam pada peserta karena dapat melihat langsung kenyataan yang ada di lapangan. Yang keempat, dapat mendorong tempat yang dikunjungi untuk berkembang menjadi lebih baik. Dan untuk kekurangan metode ini adalah 1. Memerlukan banyak waktu. Kedua, apabila tujuan kunjungan tidak jelas dan peserta tidak tertarik untuk mengikutinya, hasilnya tidak mempunyai makna apa-apa. Yang ketiga, ada kalanya petugas yang ada di lapangan merasa terganggu, terutama jika dikunjungi terlalu sering walaupun orang yang datang berbeda-beda. Saran penyelenggaraan yang pertama, peserta didorong untuk merencanakan kunjungan di bawah arahan fasilitator. Yang kedua, daerah yang akan dikunjungi perlu dipersiapkan terlebih dahulu melalui penjajakan khusus. Yang ketiga, persiapan cenderamata atau tali asih untuk daerah yang akan dikunjungi. Dan yang keempat, bila perlu, rancangan laporan hasil kunjungan dibuat. Studi kasus atau case study, pengertiannya adalah sekumpulan situasi masalah yang dianalisis secara mendalam atau mendetail. Biasanya permasalahan adalah bagian dari kehidupan yang memerlukan diagnosis dan penanganan. Tujuan dari metode studi kasus adalah melatih peserta didik guna mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan cara mempelajari sesuatu secara mendalam. Untuk penggunaan metode ini adalah sebagai landasan diskusi yang bersifat analisis dan landasan bagi pengembangan alternatif pemecahan masalah, menganalisis masalah secara mendalam, membantu peserta memahami masalah secara mendetail. Kelebihan dari metode ini yang pertama, dapat dilaksanakan sebelum diskusi. Yang kedua, anggota kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk mempelajari sesuatu. Dan yang ketiga, menerapkan teori-teori yang sudah didapat sebelumnya. Untuk kelemahannya, yang pertama, membutuhkan keterampilan menulis. Yang kedua, memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, sulit dipakai untuk mengukur hal-hal yang bersifat emosional yang tidak mungkin dicerminkan di dalam kasus. Saran penyelenggaraan, yaitu materi yang akan dibahas dalam studi kasus harus dipersiapkan secara matang. Yang kedua, pilih kasus yang rasional dan praktis serta tidak ekstrim. Yang ketiga, akan lebih baik mengambil materi yang berhubungan dengan tugas sehari-hari. Yang keempat, tidak mencantumkan nama lembaga untuk menjaga integritas atau nama baik.
Simposium. Pengertian simposium adalah serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin. Pidato-pidato yang mengemukakan aspek yang berbeda dari topik tertentu. Umumnya, simposium disampaikan dalam waktu 5-20 menit yang kemudian diikuti dengan sanggahan dan pertanyaan pembahasan dan sanggahan dirumuskan oleh panitia sebagai hasil simposium. Tujuan metode simposium adalah mendapatkan gambaran suatu masalah yang ditinjau dari berbagai aspek masalah yang dihadapi. Penggunaan metode simposium digunakan untuk kelompok besar. Anggota kelompok membutuhkan keterangan singkat, membicarakan aspek yang berbeda-beda dari setiap topik. Pokok pembicaraan sudah ditentukan secara matang oleh panitia. Untuk kelebihan metode simposium, yang pertama banyak informasi yang didapat di dalam waktu yang singkat. Yang kedua, pergantian pembicara menarik perhatian peserta. Yang ketiga, dapat digunakan dalam kelompok besar. Yang keempat, dapat dipersiapkan dengan baik jauh hari sebelum dilaksanakan simposium. Untuk kekurangan metode simposium, yang pertama kurang interaksi antar peserta simposium, yang kedua suasana terasa formal, yang ketiga membutuhkan perencanaan yang matang, yang keempat membatasi pendapat pembicara karena waktu yang diberikan relatif singkat, yang kelima kurang spontanitas dan kreativitas dari pembicara karena hambatan waktu. Saran penyelenggaraan. Yang pertama, panitia harus bekerja serius dan harus selalu berkoordinasi setiap saat. Yang kedua, mengingat pembicara adalah para pakar dan umumnya menjabat. Kadang para pakar sulit mengatur waktu. Panitia sudah menentukan waktu simposium, tetapi beberapa pakar tidak dapat memenuhi karena kesibukan di kantor. Yang ketiga, perlu penataan ruangan agar peserta nyaman untuk mengikuti. Yang keempat, menumbuhkan moderator atau pimpinan simposium yang terampil, terutama dalam pengaturan waktu. Yang kelima, panitia wajib membuat laporan pelaksanaan simposium. Kemudian yang terakhir, contoh dari metode bermain peran. Di PPT tersebut sudah tertulis skenario dialog antara klien dengan konselor. Jadi nanti pemeran itu memerankan sebagai klien dan konselor dengan dialog yang sudah tertera tersebut. Cukup sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada forum WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.